Hai gengs, di video ini gue mau ceritain tentang apa aja yang harus kalian siapin sebelum operasi plastik. Disclaimer ini adalah menurut pengalaman gue, karena gue baru operasi plastik 2 minggu yang lalu di Korea. Yang pertama, tentunya kalian harus research dulu semuanya. Gue sudah mau melakukan operasi plastik ini sejak 6 tahun yang lalu. Jadi bayangin, 6 tahun gue research, gue liatin segala konten tentang operasi plastik, dan gue banyak tanya-tanya juga sama orang-orang yang sudah pernah melakukan operasi plastik. Nggak cuma, operasi hidung tuh dari begini jadi begini ya. No, benar-benar harus mendalam, harus tahu dokternya siapa, rumah sakitnya apa, style yang kalian mau seperti apa, terus recovery-nya bagaimana, berapa lama recovery-nya, vitamin, obat-obatan, dan makanan apa aja yang harus kalian makan, terus apa aja yang harus kalian lakuin buat recovery-nya biar cepat, semuanya. Nah, kemarin ini waktu operasi plastik gue menggunakan jasa beauty agent namanya My Venus. Mereka udah sering banget nerbangin orang Indonesia untuk oplas di Korea. Jadi ini bener-bener diurusin dari awal sampai akhir, dan gue bersyukur sih gue pakai jasa mereka. Karena bener-bener diurusin dari mulai visa, beli tiket, tempat penginapan, pemilihan rumah sakit, pemilihan dokter. Selama di situ pun sama mereka ditemenin dari awal sampai beres operasi sampai perawatan-perawatannya. Ditranslate segala macam semuanya, dibantuin ngurus dokumen dan segala macam. Intinya bener-bener nggak ditinggalin dan diurus banget. Kedua, harus siap secara fisik. Yang namanya oplas tuh nggak cuma operasi yang 30 menit jadi beres terus besok bisa beraktivitas lagi kayak biasa. No, ini tuh operasi besar dan it's a big decision. Kayak gue kan operasi rahang ya, ini bener-bener yang recovery-nya tuh bisa sampai 3 bulan, 6 bulan ke depan. Bahkan sampai sekarang setelah 2 minggu gue masih belum terlalu bisa makan dan ngomongnya masih belum jelas. Jadi ini tuh harus bener-bener dipersiapkan gitu loh secara fisik. Kalian pun harus sehat, kalian pun harus bener-bener jaga gitu selama recovery itu nggak boleh sembarangan. Ketiga, izin. Ya, ini buat orang beda-beda izinnya ke siapa, tapi izin sama orang-orang yang sehari-hari berhubungan terus sama lo di kehidupan. Sama orang tua, sama keluarga, sama pasangan, sama sahabat-sahabat. Dan yang penting mungkin sama tempat kerja gitu, sama atasan dan segala macam. Apakah kalau misalkan lo melakukan operasi plastik itu akan mempengaruhi pekerjaan lo, menghambatkah, atau justru nggak boleh sama sekali, atau gimana? Kalian harus benar-benar diskusiin ini sama orang-orang terdekat. Keempat, duit ya. Tentu saja kalian harus tahu estimasi pengeluaran kalian berapa. Nggak cuma untuk oplasnya aja, tapi kalau misalkan ke Korea, ke luar negeri seperti gue harus spare juga untuk transport, untuk akomodasi, untuk makanan selama di sana, dan lain-lain. Pokoknya benar-benar harus diperhitungkan, dipikir-pikir matang-matang, dan ya harus nabung. Dan yang terakhir yang gak banyak orang bilang adalah mental. Jujur mental tuh banyak banget terguncangnya loh gitu. Untuk gue sendiri, mental yang pertama gue kerasa banget adalah sudah self love apa belum. Berhubung gue ya bersyukur gue sudah self love, jadi kalau misalkan hasil operasinya pun tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan, gue yakin gue akan baik-baik aja dan gue tetap mencintai diri gue apa adanya. Tapi bayangin kalau misalkan gue belum self love, jadinya tuh mungkin kalau misalkan gue nggak suka sedikit, atau nanti tuh ada komentar dari orang lain, kayaknya hidung lu bagusan yang dulu, atau nggak hidung lu kurang mancung deh, gue tuh pasti akan mikir, kayaknya gue harus oplas lagi, dan bisa jadi ketagihan. Dan kita juga sering banget ngelihat oplas-oplas yang gagal, oplas-oplas yang jadinya malah makin jelek bukan makin cantik. Nah, itu tuh gara-gara menurut gue sih belum self love gitu. Yang kedua, ini tuh bakal memakan waktu yang lama, yang panjang. Jadi kalau misalkan mental lu belum siap dan lu masih mikir kayak ini ya oplas minggu 2 minggu udahlah, udah seperti normal. No, ini tuh lama banget, recovery-nya tuh bisa 6 bulanan gitu. Dan gue aja gitu yang menurut gue mental gue sudah sangat kuat, gue tuh kemarin-kemarin sempat mental breakdown gitu, kayak kenapa ya masih bengkak terus, apakah operasi gue gagal, apakah muka gue seumur hidup akan begini. Nah, gue tuh banyak banget pikiran-pikiran jelek seperti itu, dan bikin gue jadi down dan tidak semangat gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tidak semangat gitu, recovery-nya tuh bisa jadi semakin lama. That's why mentally tuh harus benar-benar strong dan penting banget. Dan yang gak bisa naif, harus benar-benar mikir kayak jelek-jeleknya juga. Gimana kalau misalkan operasi ini gagal? Gimana kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan? Gimana kalau orang-orang tidak suka? Nah, apakah lo sudah siap dengan itu semua? Karena kalau misalkan belum siap, tolong lo harus pikir-pikir ulang. Karena ya balik lagi, segala sesuatu tuh ada resikonya, dan kita nggak tahu kita hoki atau enggak gitu. Intinya, this journey is gonna be a long journey, and it's a life-changing journey of course. Karena itu ngubah muka lo secara permanen. So,
This journey is requiring you to be true to yourself. Kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Apakah kalian suka dengan diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak suka? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian gak suka? Apa yang kalian takutkan? Dan lain-lain. Pokoknya itu sangat-sangat penting.